Perkenalkan, nama saya Abi Abdul Karim. Saya dari SRI Untirta atau Society of Renewable Energy. Di sini saya ingin bertanya mengenai hilirisasi. Yang pernah saya ketahui, di Morowali itu ada hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel ini membangun ekonomi masyarakat. Akan tetapi, ketika berbicara mengenai soal mineral, ini jika sumber daya alam itu sudah habis, bagaimana sih perencanaan pemerintah mengatasi hal ini? Apakah ketika mineral itu sudah habis di lokasi industri, di Morowali ini akan ditinggalkan atau terbengkalai begitu saja atau tidak? Cukup. Terima kasih. Pak Heri ini Pak. Pak Heri. Ya, di Morowali itu kan ingin saya coba jawab ya. IUP banyak. Kemudian ada IMIP, Industri Morowali Industrial Park gitu ya, Indonesia Morowali. Di situ mengelola hasil dari proses pengolahan nikel atau pig iron atau nikel mata dan seterusnya, termasuk ferronikel. Semua diproses lah di situ. Kira-kira apa yang bisa digunakan untuk tindak lanjut industri selanjutnya. Yang tidak mudah memang semua ada keterbatasan jumlah sumber daya dan cadangan. Tentu ada batasan waktu, lifetime-nya berapa lama sih ini misalnya. Oke, 30 tahun. Industri pabriknya mungkin bisa saja 25 tahun atau 30 tahun juga. Anggaplah sama. Setelah itu what next gitu. Ya tentu di sini pemerintah tentunya punya roadmap, juga punya grand design. Grand design artinya kita butuh ini, berarti nikelnya bisa jadi nanti tidak sepenuhnya kita menggunakan dengan jumlah yang besar. Makanya kemarin ada pembatasan jumlah produksi nikel dalam konteks RKAB gitu. Oke, karena ini untuk menghemat, di samping juga harga globalnya murah gitu. Lebih baik kita produksi separuh, harganya mahal, daripada kita produksi satu, harganya sama gitu. Karena dalam rangka ya tadi ada regenerasi yang akan datang. Jadi saya pikir disinilah yang disebut tadi responsible mining gitu. Artinya kita juga coba melakukan kira-kira dengan konteks ini apa yang harus kita lakukan. Tentu pemerintah dengan regulasinya. Karena satu-satunya apa yang dilakukan tanpa regulasi akan sulit. Karena semuanya based on-nya di situ. Kebijakannya apa gitu. Untuk nikel tadi yang dulu mungkin konteksnya nikel dengan kadar atau grade 2%. Oke, 2% kita jual dengan harga $100 waktu itu. Tapi sekarang ternyata turun jadi 1,7. Bahkan one day mungkin 1,5. Karena pabriknya bisa mengolah juga itu. Cuman yang hebatnya yang perlu diketahui adik-adik juga atau para permisa, dengan kadar misalnya 1,5%, more or less ya lebih kurang, tetapi mineral ikutan lainnya kadang kita lupa. Bahkan tadi 1,5% nikel gitu, ternyata mangannya sekian persen, besinya sekian persen. Jadi istilahnya kalau orang dulu bilang saya beli satu get more free gitu. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena udah diolah dalam negeri, sehingga nanti ada namanya efisiensi dalam konteks pengolahan. Kita coba pilih-pilih, jangan sampai yang grade tinggi saja, kemudian grade rendahnya tidak kita lakukan. Ini semua berbanding lah, artinya kira-kira apakah saprolite yang kadar tinggi atau limonite yang kadar rendah untuk diproses untuk pengolahan selanjutnya. Tapi kalau konteksnya Morowali tadi Pak, jadi ketika ada mining di situ, warganya kan juga diberdayakan, ada ekonomi bergerak di sana, lalala. Cuman kan kekhawatiran teman tadi adalah kalau udah habis gimana? Warganya apa kabar? Oke, jadi sebetulnya kan sumber daya cadangan ini akan habis, walaupun eksplorasi bisa aja jalan terus ya, artinya bisa dilakukan. Satu contoh yang paling nyata di kota tempat dulu saya sempat ya kursus lah gitu. 200 tahun setelah dilakukan penambangan habis cadangannya. 200 tahun? 200 tahun. Okay. Kemudian kota itu menjadi ekonomi baru, dibikinlah kampus, kemudian industri masyarakat yang mendukung kegiatan yang sebelumnya bisa jalan. Karena suatu saat sumber daya cadangan kalau ditambang terus ya habis. Tetapi kan ekonomi baru harus lahir. Ya kalau bahasanya Pak dosen mungkin sirkular ekonomi katanya. Ada nggak yang bisa kita berdayakan empowerment untuk itu gitu. Karena tidak bisa dipungkiri. Kecuali karena kan cadangan atau sumber daya ini kan jadinya bisa jutaan tahun ya. Tidak bisa hari ini batu bara ditambang lalu besok tumbuh baru seperti kelapa sawit gitu. Mungkin beda dengan yang di Gunung Api. Pasir di Jogja, tambang pasir itu nggak pernah habis. Saya tahun 85 di sana ditambang. Pas saya datang lagi 2025 masih ada, sama aja. Karena keluar lagi dari Mama, turun lagi karena mungkin
Tuhan berkreasi tiap hari di situ kan. Tidak ada waktu jeda gitu. Tapi kalau khusus mineral-mineral tertentu butuh waktu dia, jutaan tahun untuk jatuh. Tapi kalau sudah diambil, ya otomatis akan habis pada waktunya. Hanya ekonomi lain harus berganti gitu. Oke, jadi terjawab ya, jadi ada circular economy dan lain-lain.